Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para podcaster se-Indonesia. Apa kabar untuk malam hari ini? Sehat semua ya. Ketemu lagi nih dengan saya Robi Sugara daripada Garda Bangsa Podcasternya Kota Bukit Tinggi. Dan pada malam hari ini tajuk daripada podcast kita berbicara mengenai dunia pendidikan. Dan kita tahu pendidikan itu sendiri adalah formula utama daripada sebuah peradaban anak bangsa untuk lebih maju ke depannya. Dan langsung saja pada malam hari ini di hadapan saya sudah berdiri orang tua kita. Beliau adalah tenaga pengajar sekaligus boleh dikatakan Dewan Pendidikan di Kota Bukit Tinggi yang mempunyai reputasi jelas ya. Langsung saja di sebelah kita, Papa boleh perkenalkan dirinya, Pak Edi DRSD Edi Mulyono. Terima kasih waktu yang ada kesempatan untuk hadir di dalam podcast ini. Nama saya Edi Mulyono. Mulai mengajar itu pada tahun 85 di SMA Standar Lubu Alung dan juga di SMPS Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial juga di Lubu Alung. Tambah lagi ada satu sekolah swasta yang juga berminat untuk kita mengajar di sana. Itu kebetulan SMA Yayasan Dharma Bakti Lubu Alung. Baru keluar SK sekitar tahun 86. Itu langsung pindah ke kita turut SK itu di SMA Pembangunan Bukit Tinggi Ya. Di samping itu mengajar bahasa Inggris dan juga pelajaran yang lainnya, karena kita selaku guru yang diperbantukan pada sekolah swasta juga harus mampu dan mumpuni untuk hal-hal yang lain. Kemudian juga mengajar di sekolah diniyah di Mujure, sekolah yang berbasiskan itu keagamaan ya. Dalam hal ini kita ingin membicarakan langsung ya. Iya Pak, boleh Pak. Sekolah swasta, apa sih yang dinamakan sekolah swasta dan bagaimana dengan sekolah negeri yang ada? Iya. Memang berbeda antara di Jawa dan juga di luar kota Jawa. Di luar kota Jawa. Ya. Jadi kiblatnya tetap ke Jawa gitu ya Pak ya? Ke Jawa. Ya. Yang idealnya yang selama ini berjalan, bagaimana yang sekolah swasta dan apa itu sekolah swasta? Seharusnya Ya. Sekolah swasta yang juga disebut sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh pemerintah pusat, ya. Artinya yaitu mereka memperoleh hak sekolah swasta itu untuk menyeleksi siswanya dan didanai seluruhnya oleh orang tua murid yang ada di kota itu. Iya. Jadi sekolah swasta itu tidak bergantung pada dana pemerintah. Independen dia Pak? Independen sekali. Ya. Iya. Sekolah swasta dikatakan independen artinya penyelenggaraan sekolah tersebut ya tidak dikelola oleh pemerintah Ya. ataupun nasional, tidak seperti sekolah negeri artinya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah swasta dan apa juga yang dimaksud dengan sekolah negeri? Ya betul. Ya. Ada dua perbedaan yang menyolok antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Yang pertama secara internal dan juga secara eksternal. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan dari internalnya, yaitu daya tampung pertama. Ya. Daya tampung. Sekolah negeri biasanya ditentukan oleh kuota yang terbatas, yang terbagi atas
atau didasari atas penerimaan sekolah negeri itu atas nilai rata-rata yang bagus. Ya. Ada zonasi, ada juga prestasi-prestasi bagi seorang siswa itu sendiri. Ya. Standar kelayakan. Nah, standar kelayakan. Meskipun dalam satu kelas sekolah negeri itu memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan sekolah swasta, sementara sekolah swasta memiliki kuota yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh zonasi tadi. Zonasi tadi, ya. Nah, di sini nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran kita, apa sih zonasi itu sendiri? Ya, ya. Nah, itu yang salah satu yang daripada daya tampung, perbedaan daya tampung dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang kedua yang berkaitan dengan jam belajar. Sekolah negeri itu memiliki jam belajar yang lebih singkat dan memiliki kepadatan jam pembelajaran. Ya, ya. Sangat singkat gitu. Beda halnya dengan sekolah swasta. Umumnya sekolah swasta itu memiliki kekhususan tersendiri, memiliki jam belajar yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan pembelajaran khusus itu diberikan kepada siswanya itu sendiri. Beda dengan sekolah negeri yang sangat terbatas tadi. Ya, ya. Ini beda. Nah, untuk itu banyak menimbulkan pemikiran bagi orang tua murid. Ya, ya, betul. Hal-hal ini. Tuh, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Yang ketiganya itu masalah fasilitas daripada sekolah negeri dan sekolah swasta. Dalam hal ini, sekolah negeri yang memiliki akreditasi yang rendah secara otomatis atau biasanya itu memiliki fasilitas yang tidak lengkap. Ya. Otomatis mereka larinya ke sana. Faktor akreditasi tadi ya, Pak, ya. Faktor akreditasi, penilaian hasil akreditasi itu kan ditentukan dengan kelengkapan yang ada pada sekolah itu Ya. sendiri. Makanya mereka rendah karena mempunyai fasilitas yang tidak lengkap. Baik dari alat bantu dalam pembelajaran hingga kenyamanan ruang belajar yang sangat minim kalau di sekolah negeri. Ini kita bicara tentang idealnya ya. yang saat ini ada di wilayah Indonesia secara umum. Pakemnya seperti apa Ya. gitu, Pak, ya? Tentu beda halnya dengan sekolah swasta yang memiliki akreditasi tinggi. Tentunya berbalik tadi dengan sekolah negeri, fasilitasnya tentu sangat lengkap Ya. di sekolah itu untuk mendukung proses belajar tadi. Ya, betul. Nah, jadi itu di sana kalau sudah kelengkapannya bagus, otomatis proses belajarnya lancar, akreditasinya juga akan lebih tinggi. Ya. Nih, yang keempat masalah biaya. Ya, itu dia tuh, Pak. Ini yang jadi Yang kendala, ya. sering dibicarakan, Ya, itu yang jadi betul. poin-poinnya gitu. Nah, dalam hal biaya sekolah negeri kan sepenuhnya dibiayai oleh negara, Dibiayai oleh negara. oleh ya. pemerintah pusat. Meskipun dalam kenyataan masih banyak pungutan-pungutan di sekolah negeri Ya. yang seharusnya tidak terjadi. Ya, betul, Pak. Nah, ini yang oleh karena itu di sekolah swasta para orang tua kan dibebani oleh biaya. Sehingga pungutan-pungutan memang sedikit agak besar atau agak mahal sekolah swasta. Ini karena sekolah swasta semuanya biaya operasionalnya adalah dari Swadaya sendiri lah ibaratnya. dari uang sekolah. Sekolah. Uang sekolah dari apa? Orang tua murid. Ya. Jadi orang tua murid benar-benar mempersiapkan anaknya untuk masuk sekolah negeri karena di sana ada uang gedung, atau ada SPP, ada pungutan seragam dan lain sebagainya. Ini yang nyata yang kita hadapi dalam keseharian.
Dan yang kelima, masalah kepemilikan lagi. Yayasan. Nah, yayasan antara sekolah negeri tentunya dimiliki oleh negara atau Ya. pemerintah, ataupun sekolah negeri yang selalu dibiayai oleh pemerintah itu sangat beda dengan sekolah swasta. Sementara sekolah swasta sepenuhnya dimiliki dan dibiayai oleh perorangan atau yayasan. Atau yayasan. Nah, nanti kita bedakan itu perorangan dengan yayasan juga. Ya. Itu beda. Nah, itu yang nyata sampai saat ini masih jadi pembicaraan kita bersama antara kepemilikan sekolah swasta itu antara perorangan dan yayasan. Yayasan, ya. Yang keenam adalah struktur kepegawaian yang ada di sekolah. Kalau secara nyata kita bisa melihat bahwa sekolah negeri umumnya memiliki struktur kepegawaian sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Ada di sana juga aparatur sipil negara, juga pegawai negeri itu. Tapi perlu diperbantukan juga untuk sekolah swasta. Kalau saat itu sekolah swasta juga mendapat bantuan dari pemerintah berbentuk guru DBK, Ya. guru yang dipekerjakan pada sekolah swasta. Tapi kita tahu sekolah swasta sepenuhnya tenaga pengajarnya merupakan para profesional di bidangnya. Ya, betul. Karena mereka saat mereka masuk, mereka ada testing, ada uji kelayakan, ada uji kemampuan dari masing-masing guru itu sendiri. Ya. Jadi dapat mereka kemampuan sekolah bisa mampu meletakkan ini guru ini memang profesional. Jadi kalau untuk standar seorang guru yang akan dipekerjakan di sekolah swasta itu lebih detail, Lebih kemampuannya lebih. Mereka profesional sekali. Iya, iya. Ya, seperti tadi saya katakan ada kadang-kadang beberapa guru yang diperbantukan pada sekolah swasta itu sangat menguntungkan bagi sekolah swasta, tapi akhir-akhir ini juga sudah mulai ditarik oleh pemerintah. Isu itu muncul sehingga banyak sekolah guru-guru yang sudah dipekerjakan pada sekolah swasta, mereka banyak yang pindah ke sekolah negeri. Ya. Karena merasa takut nanti kalau mereka dipindahkan pada daerah yang jauh. Iya, iya, iya. Ini yang nampak. Terus masalah pendanaan, sekolah negeri itu sendiri seluruh operasionalnya ditanggung oleh negara. Mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sampai sekolah menengah atas. Ya. Ini jelas mereka dibebaskan SPP-nya. Karena juga di sana ada dana bantuan operasional sekolah, Ya. yang sering disebut dengan BOS. Ini memang sekolah swasta pun juga ada dana BOS itu, tapi sangat terbatas sekali. Untuk itu, seluruh pembiayaan sekolah swasta tadi makanya sangat mahal sekali sebanding dengan kualitas layanan. Kalau sekolah itu mahal, tentu menuntut hasil yang sangat optimal. Iya, betul, betul. Kualitasnya juga harus tinggi. Sekolah benar-benar terjamin kondisinya itu. Ini yang harus kita bedakan dengan sekolah negeri. Kualitas layanan pendidikan yang lebih bermutu menjadi salah satu target daripada sekolah dan harapan daripada orang tua murid ini. Sedangkan keberadaan sekolah negeri dan sekolah swasta kalau saat ini ya selalu berdampingan, artinya dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan sekolah negeri, sekolah swasta sama, bisa dikatakan demikian. Dan juga mengenai kualitas yang dihadirkan oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta sama-sama memiliki perbedaan. Tadi sudah dikatakan kalau kualitas sekolah negeri begini, sekolah swasta begini harusnya. Iya, iya, iya. Tentu pasti ada perbedaan. Serta antara sekolah negeri maupun sekolah swasta masing-masing juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ini jelas sekali. Ya. Jadi untuk itu masyarakat sebagai pengguna jasa
dalam bidang pendidikan bebas mereka memilih di mana akan disekolahkan anaknya. Bebas mereka. Itu kalau secara nasional kita bicara tentang masalah pendidikan, masalah sekolah swasta dan negeri itu. Apakah akan disekolahkan di negeri maupun di sekolah swasta? Terserah mereka. Mereka bisa memilih sendiri. Namun sebelum melakukan finalisasi keputusan, hendaknya para orang tua juga harus mencermati berbagai hal sebelum benar-benar memutuskan pilihan kepada sekolah swasta itu sendiri. Ini jelas. Jadi antara sekolah swasta dan sekolah negeri ini sama-sama akan memperhatikan fase perkembangan anak itu sendiri. Sama-sama pasti akan sama memperhatikan, cuman model penanganannya yang berbeda. Jadi pada dasarnya garis bawahnya sebenarnya tujuannya sama semuanya Pak ya? Ya. Jadi gini Pak, dari apa yang Pak Edi Mulyono sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan. Itulah secara garis besarnya bicara sarana prasarana hak fasilitas yang diberikan oleh negara kepada sekolah yang memang di bawah naungan Dinas Pendidikan itu sendiri, dan itu sekira-kira bentuk daripada perbedaan mendasar sekolah-sekolah swasta. Ya, kira-kira itu yang isi daripada pembicaraan kita yang pertama ini Pak. Nah, pada pengembangannya Pak, kita tahu ini ya, kalau aktual di lapangan kan ada perbedaan-perbedaan yang justru sebenarnya sifatnya mendasar mengenai fasilitas sarana prasarana yang didapat oleh sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, sementara di satu sisi tujuannya sama, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dalam hal ini Papa yang memang eksistensinya lama di sekolah swasta, di SMK Pembangunan, sekira-kira hal-hal apa saja sih yang ditemukan Pak dalam perbedaan-perbedaan itu sendiri, sehingga tadi kita bicara secara nasional. Nah, secara kedaerahan Pak, itu kira-kira apa perbedaan yang sifatnya lebih ke daerah antara negeri dan swasta? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan tadi, kalau tadi kita bicara tentang skopnya secara nasional, ya. Tentang sekolah swasta, idealnya bagaimana kalau secara nasional. Tadi sudah kita katakan di sana. Namun, pada daerah-daerah tertentu, ini yang sangat prihatin kita tentang pendidikan untuk sekolah swasta. Ya. Bumi dan langit perbedaan antara negeri dan swasta. Kalau di daerah, jelas sekolah swasta sangat bermasalah, terutama masalah finansial, karena jumlah pendidikan di sekolah swasta tidak sama dengan sekolah negeri. Kalau negeri, sarana dan prasarana semuanya lengkap, semuanya disuplai dari pusat, dari pemerintah, semuanya. Sehingga sekolah swasta mau tidak mau juga harus jungkir balik untuk mencari biaya operasional sekolah itu sendiri. Iya. Nah, jadi apalagi kalau melihat sistem zonasi. Sistem zonasi ini kalau secara nasional sangat menguntungkan bagi sekolah swasta. Ya, betul. Nah, sangat menguntungkan. Artinya swasta bisa hidup lagi. Harusnya di daerah pun juga demikian. Seperti contohnya di kota kita, kota tercinta, Bukit Tinggi tercinta ini. Dengan radius yang cuma 25 km persegi, sudah ada pendidikan sekolah SMA, itu sekolah negeri itu ada 6. Ya. Itu SMA-nya, belum SMK-nya. Sekian banyak. Sedangkan jumlah siswa di sini sangat terbatas. Nah, sehingga anak banyak karena sistem zonasi yang dekat langsung bisa masuk. Bagi sekolah yang swasta bagaimana? Ya. Tentu siswanya banyak yang katakanlah kehabisan siswa bagi untuk sekolah swasta. Padahal sekolah swasta itu sangat luas sekali. Dengan sistem zonasi ini sebenarnya menguntungkan bagi sekolah swasta, karena mereka tidak melihat mereka berasal dari mana, dari luar negeri pun bisa masuk ke sekolah. Ya. Tidak berlaku lah istilahnya. Tidak berlaku zonasi. Sekolah swasta, ya. Nah, ini bedanya itu. Makanya idealnya sekolah swasta
daerah itu bisa hidup, tapi nyatanya karena radiusnya sangat kecil ya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini khususnya di kota kita ini ya. Ya betul Pak. Nah, sangat sempit, tapi sekolah sangat banyak sekali. Nah, ini yang harus menjadi PR kita bersama untuk pemerintah Kota Bukit Tinggi bagaimana menyikapi hal-hal yang demikian ini, terutama melalui Dinas Pendidikan yang sekarang sudah dibagi-bagi wilayahnya oleh Capdin Bukit Tinggi, termasuk Capdin wilayah 1. Nah, itu juga harus kita lihat betul. Kita tunggu bagaimana reaksi dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk di SMA. Ya. Baik Pak. Jadi dari hal-hal yang Papa sampaikan itu untuk kota kita, karena keterbatasan besaran dan jumlah sekolah negeri gitu ya Pak ya. Ya. Dan seiring daripada eksistensi Papa sebagai tenaga pengajar di SMK Pembangunan Kota Bukit Tinggi. SMA. Ya SMA. Dan dari sana pun Bapak dapat kesimpulan ya mengenai apa-apa saja sih yang menjadi kendala di dunia pendidikan khususnya di SMA swasta. Dan tapi itulah mulianya seorang guru ya Pak ya, terlepas daripada kekurangan mereka tetap konsekuen dengan apa yang Papa lakukan, ya tujuannya tak bukan tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada pengembangan sekarang karena transportasi dunia pendidikan itu makin upgrade terus ya. Jadi pendidikan boleh dikatakan kalau dulu kita bicara pendidikan itu hanya sebatas formal dan informal dan non formal ya Pak ya. Nah sekarang itu ditambah lagi pendidikan-pendidikan yang sifatnya ekstrakurikuler, alias ada pendidikan-pendidikan yang berbasis online. Ya. Jadi sekarang itu Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak karena transformasi pendidikan itu makin baik ini di daerah kita? Sedikit tanggapan Papa mengenai pendidikan yang berbasis online dan IT dan tanpa kita sadari karena COVID-19 kita malah harus membiasakan diri untuk online walaupun itu kegiatan itu sudah berlalu ya Pak. Jadi saya kira bagaimana tanggapan Papa ini? Karena itu penting bagi pendidikan kita. Benar sekali, perkembangan IT itu sangat dibutuhkan karena sesuai dengan kemajuan bangsa ini, dengan kemajuan dunia pendidikan, hampir seluruh siswa juga harus mengerti itu. Ya. Ini cilakanya ada gitu loh. Ya, apa itu Pak? Ya cilakanya yang salah satunya adalah dari para pendidik itu sendiri. Ya. Yang sudah hampir pensiun, mereka tidak mampu mengikuti perkembangan itu, mereka kalah dengan siswa-siswa sekarang ini yang begitu aktif dan menguasai IT itu sendiri. Oke. Nah, ini yang menjadi kendala. Ada berbagai persiapan guru untuk mengajar pun kadang-kadang mereka tidak sanggup melakukan seperti persiapan melalui IT itu sendiri. IT itu sendiri ya. Jadi yang siswa sudah jauh melangkah. Ya. Makanya memang dibutuhkan tenaga pendidik itu yang memang dari yang muda atau berpengalaman tentang dunia itu. Karena kita takut kalau dulu kita bisa bilang guru itu bisa tua semalam daripada anak murid. Sekarang tidak bisa. Ya. Anak murid sudah luar biasa pengetahuannya. Bahkan kadang-kadang kalau masalah IT banyak guru yang tertinggal dengan anak murid ini. Betul. Nah ini makanya seperti pembelajaran kemarin, seperti pelajaran di saat COVID, itu juga kewalahan para guru juga. Ya betul. Bukan hanya guru Pak, semuanya kewalahan. Kewalahan semuanya karena terlibat di dalam sana itu. Ya. Baik orang tua, siswa, sekolah. Bagaimana model pembelajaran yang benar di saat ada COVID-19 itu. Kita takut betul hasil yang optimal diharapkan dari di saat ada COVID tidak bisa kita harapkan semaksimal mungkin. Ya betul. Itu yang nyata sekali. Jadi memang IT perlu, guru juga perlu belajar itu. Ya. Nah, jadi jangan seperti peralatan elektronik saja seperti HP yang gurunya masih yang terbatas sekali, tapi anak sudah mempunyai HP yang sangat canggih sekali. Ya. Ini kewalahan sekali. Iya.
Ini kita hindari supaya bagaimana guru bisa mengejar itu, mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Tentunya kembali kepada persiapan guru itu sendiri. Kalau dengan usia-usia yang di atas 50 sudah kualan untuk mengikuti perkembangan IT dengan anak-anak. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi dalam hal ini itu bukanlah suatu masalah, tapi itu adalah tuntutan karena kemajuan zaman. Dan siap nggak siap, mau nggak mau, guru pun harus menyiapkan kemampuan personal guru itu sendiri untuk bisa menyesuaikan, karena itu adalah bagian daripada kemajuan zaman ya. Baik Pak, dan sedikit lagi nih Pak Edi Mulyono. Yang setahu kita ini, Papa kan sudah masuk masa purna bakti, apa ya? Ya sudah masuk masa purna bakti, dan tentu kita tahu juga ini ya, seiring eksistensinya sebagai tenaga pendidik itu rata-rata di atas 30 tahun ya Pak ya, rata-rata ya. Jadi harapan Papa nih Pak, setelah mau masuk masa purna bakti, dan guru itu adalah orang tua. Bukan hanya orang tua di keluarga, tapi orang tua di satu kabupaten kota mungkin ya Pak ya. Karena begitu sangat banyak sekali anak-anak yang beliau didik itu. Jadi harapannya Pak, di ujung masa pengabdian Papa, sekira-kira harapan terbesar Papa itu kepada dunia pendidikan Bukit Tinggi ini, baik secara sistem teknik ya dan kurikulumnya, harapan apa yang ingin Papa sampaikan kepada publik? Silakan Pak. Ya. Terlebih bagi saya pribadi yang sudah menginjak masa purna bakti, harapan kami tentang dunia pendidikan tentunya tidak berhenti seperti ini saja. Ya. Kita harapkan pendidikan khususnya Kota Bukit Tinggi ini akan lebih maju ke depannya. Anak-anak mendapatkan ruang belajar yang sangat nyaman di Kota Bukit Tinggi ini. Dari pertama kepala dinas sendiri, pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri juga harus saling bahu-membahu untuk membangun pendidikan Bukit Tinggi. Karena kita tahu Bukit Tinggi adalah kota pendidikan. Ya, betul. Nah, jadi pendidikan adalah nomor satu. Bagaimana nasib bangsa ini, nasib anak-anak kita nanti kalau mereka tidak punya pendidikan. Ya. Ini yang harus kita siapkan betul, bagaimana mempersiapkan anak-anak ke depannya masalah dunia pendidikan itu. Kita tahu pendidikan itu sangat penting dan tidak akan pernah berhenti. Sudah pensiun pun saya juga harus tetap berada dalam dunia pendidikan. Ya, kita tahu itu Pak. Ya, harus, tidak bisa kita berhenti di tengah jalan. Oh, istilah pensiun itu kan hanya istilah bagi secara birokrasi saja. Birokrasi saja, betul. Tapi dalam pemikiran, dalam tindak tanduk, yang pendidikan itu untuk selama-lamanya. Nah, ini yang jelas. Ya. Jadi itu harapannya Pak ya? Harapan kita. Harapan Bapak, ya. Dan kalau untuk reputasi beliau, nggak perlulah kita sampaikan di sini. Mendingan kita cari aja orang-orang yang pernah menjadi murid beliau, seperti apa dan bagaimana Pak Edi Mulyono ya. Dan sedikit lagi nih Pak, di luar kegiatan Papa ini sehari-hari gitu ya. Dan kita tahu juga Papa secara personal kan eksis nih Pak di beberapa organisasi-organisasi sosial, politik, keagamaan gitu ya Pak ya. Dan bahkan setahu saya Papa sekarang itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama untuk Kota Bukit Tinggi ya Pak ya. Ya. Ini salah satu organisasi yang boleh dikatakan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini jauh sebelum abad ke-19 ya Pak ya. Ya. Dan dengar-dengar juga nih Pak, isu-isu di luaran sana, Papa pun juga punya wacana dan menyiapkan dirinya untuk maju ke Parlemen Kota Bukit Tinggi ya, berwacana seperti itu. Dan harusnya kita boleh izin Pak, boleh bertanya sedikit latar belakang untuk itu semua kira-kira seperti apa? Karena kita berasal dari dunia pendidikan, saya bisa melangkah ke sana kemari, bisa ikut kegiatan ke sana kemari, ini itu semuanya terlibat dalam sebuah organisasi sampai ke organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama juga berasal dari pendidikan itu sendiri. Iya betul Pak. Tentu kita harus mempersiapkan. Insya Allah yang namanya kita manusia kan tidak stagnan. Iya. Harus bergerak dan dinamis terus.
Makanya saya yakin sekali bahwa hidup ini memang harus diisi. Harus diisi dengan pendidikan itu sendiri. Beda orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan akan kelihatan sekali. Mungkin penampilannya akan sama. Ya. Tapi dalam berbicara akan jelas. Ya, betul Pak. Jelas sekali. Nah, jadi persiapan saya untuk mempersiapkan untuk ke seorang legislator memang ya masa saya akan berusaha nanti kalau memang kita diberi kesempatan di sana juga akan eksis juga dalam dunia pendidikan. Iya. Tidak akan lepas dari itu. Jadi sekali dunia pendidikan ya selamanya juga harus dunia pendidikan begitu. Karena kita sudah menguasai dan sudah lahir batin diri kita ini ada dalam dunia pendidikan. Jadi itu ya Pak ya. Ya, karena memang sudah karakteristik hobbit dan jati dirinya ya yang menjadi seorang tenaga pendidik gitu ya. Jadi itu warna Papa dalam kehidupan ya. Jadi baik Pak, alhamdulillahnya sedikit banyaknya kita bisa mengetahui ini latar belakang pendidikan secara nasional dan secara kedaerahan ini ya. Jadi dan kita pun tahu ini ya hal-hal apa saja sih yang harus menjadi prioritas di dinas pendidikan itu sendiri. Dan persoalan itu pasti akan selalu ada ya Pak ya. Pasti akan selalu ada. Ya, kalaupun tidak ada persoalan berarti kita bukan hidup namanya Pak ya. Jadi akhir kata Pak, Robi mau sedikit Papa memberikan kesimpulan atas apa yang kita bicarakan ini agar kita mendapatkan semacam poin daripada pembicaraan kita ini untuk menjadi motivasi bagi para guru-guru yang masih incas dan tentunya regenerasi kita yang menempuh pendidikan di pendidikan formalnya di dunia pendidikan itu sendiri. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi tadi sudah disampaikan apa itu sekolah swasta. Sejauh ini sudah kita berikan perbandingan antara negeri dan sekolah swasta yang idealnya bagaimana. Jadi tentunya masalah pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab daripada para pendidik itu sendiri. Ya. Pendidikan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus ada stakeholder yang betul-betul mempersiapkan ini. Karena apa? Kalau pendidikan hanya dipegang atau diberikan tanggung jawab kepada guru, mereka hanya beberapa jam saja bisa bertemu dengan anak muridnya. Tapi sepenuhnya juga ada pada orang tua dan juga ada pada masyarakat. Jadi memang harus disinkronkan dan kerjasama antara masyarakat atau lingkungan sekolah dengan masyarakat secara umum juga harus juga ikut membentuk anak-anak kita untuk bisa belajar dengan lebih baik. Iya. Itu yang salah satu yang utama sekali bahwa pendidikan itu sangat penting. Iya Pak. Ya. Jadi tanggung jawab kita bersama bukan tanggung jawab dari satu orang saja atau dari satu kelompok saja atau satu lembaga saja, tapi menyeluruh secara komprehensif juga harus bertanggung jawab bagaimana pendidikan ke depannya. Iya. Jadi saya tertarik dengan stakeholdernya itu tadi Pak ya. Jadi memang stakeholder itu adalah ya suatu badan atau mungkin perkumpulan di luar kedinasan itu sendiri. Ya. Iya. Jadi maju secara bersama gitu ya Pak ya. Baik teman-teman podcaster, sungguh sangat asik ini berbicara kepada pahlawan tanpa tanda jasa seorang guru, dan saya yakin pembicaraan itu akan lebih mengembang nantinya kalau seandainya kita akan teruskan pembicaraan ini ya. Jadi intinya untuk hari ini adalah video part 1 kita bersama DRS Bapak Edi Mulyono mengenai pendidikan. Nantinya kita akan kembangkan lebih detail lagi, dan di luar pendidikan itu sendiri boleh dong Pak kita nantinya akan berbicara organisasi ya Pak ya. Salah satunya mungkin organisasi yang Bapak pimpin itu Nahdlatul Ulama ya Pak ya. Ini perlu kita bicarakan juga. Jadi dengan berakhirnya pembicaraan kita ini berakhir pula sesi pendidikan untuk part pertama yang kita bicarakan bersama DRS Edi Mulyono. Semoga dengan pembicaraan-pembicaraan ini dapat meluruskan sedikit banyaknya mengenai persepsi kita mengenai dunia pendidikan ya. Dan alhamdulillahnya
kalau bicara pendidikan kita jauh lebih dimudahkan dari segi apapun ya. Karena kalau pendidikan itu sebelum Indonesia merdeka pun ya sudah berjalan ya Pak ya, dengan segala keterbatasannya. Namun spesial untuk Kota Bukit Tinggi ini kita punya SMA 2 yang dulunya namanya Quick School ya Pak ya. Jadi di rentan abad ke-18 kita sudah punya pendidikan formal juga ya. Jadi itu tuh yang menjadi motivasi kita. Jadi tidak ada alasan kalau dunia pendidikan di Bukit Tinggi ini stuck atau mundur, karena kita punya reputasi yang mungkin sejarahnya sudah diakui dunia internasional. Akhir kata, Papa terima kasih untuk waktunya, dan nantinya kita akan siapkan juga part keduanya masih dengan Papa sebagai narasumbernya, dan semoga kita mendapat pencerahan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk podcaster di mana saja berada. Banyak maaf atas kekurangan kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak. Apalagi bicara pendidikan ini, ya. Ini pembicaraan yang sifatnya global, ya, Pak ya. Jadi kata semuanya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.